Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 dia Untirta Smart Energy. Smartijan apa kabarnya nih? Seperti biasa dari jam 5 sampai jam 6 sore nih ditemani oleh Hariri Heri di program terkeren kita. Kumadai, Kumpo Jelang Maghrib Dakwah Islam. Apa sih kira-kira yang bakal kita bahas sore hari ini? Penasaran? Stay tune terus di 106 Selamat dia hari Untirta. Lebaran dari Gigi. Padahal Lebaran masih lama ya, masih sekitar 28 hari lagi. Jadi pembahasan Lebaran itu nanti aja ya. Tadi kan udah kasih tahu nih ya bahwa setiap jam 5 sampai jam 6 bakal ada program Kumadai, Kumpo Jelang Maghrib Dakwah Islam. Kira-kira apa sih yang bakal dibahas kali ini? Kali ini kita bakal membahas tentang husnuzon ya, atau berprasangka baik nih Smartijan. Jadi kalau kalian nih yang mendengarkan misalkan selalu berprasangka netting dulu ya, netting terus ya, ini mulai diubah. Karena yang boleh dalam agama kita, agama Islam ini adalah berhusnuzon. Oke, jadi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk selalu berpikir positif atau berprasangka baik nih ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu hidup yang kita jalani akan terasa lebih nyaman, lebih tenang dan lebih damai ya. Dalam agama Islam berprasangka baik disebut husnuzon. Kata itu berasal dari bahasa Arab yakni husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka ya. Dari kedua kata ini husnuzon dapat diartikan sebagai berbaik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon memiliki maksud sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positifnya. Sikap husnuzon memandang sesuatu dengan pandangan positif, ramah, tidak menghakimi dan memberi sambutan hangat. Sikap ini merupakan sikap terpuji dalam ajaran Islam tentunya ya. Setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan sikap husnuzon dalam sesuatu apapun ya. Dengan begitu setiap muslim akan menampilkan wajah yang ramah, wajah yang damai gitu kan terhadap sesuatu yang datang kepadanya. Oke, itulah arti husnuzon secara istilah ya. Jadi kita sebagai manusia khususnya bagi umat muslim berprasangka baik terhadap orang lain itu harus diutamain ya. Jangan kita malah dikit-dikit netting. Misalkan ya ada orang yang maaf bajunya compang-camping. Oh ini nih orang gak keurus ya. Siapa tahu emang dia sederhana aja gitu kan. Ada orang yang mungkin kelihatannya begajulan. Terus ngambil, oh ini nih masa depan suram. Astaga. Masa depan pertama ya, masa depan tuh kita nggak ada yang tahu ya. Banyak kok orang yang misalkan ekonominya rendah tiba-tiba 20 tahun ke depan tiba-tiba kaya. Termasuk juga ada orang yang kelihatannya dekil apa gitu kan, kita tidak boleh berprasangka buruk gitu kan. Siapa tahu itu orang yang lebih dari kita. Mungkin dari ekonomi kita lebih dari dia, cuma dari keimanan, dari ilmu, dari tingkah laku bisa jadi itu dia tuh lebih dari kita semua gitu ya. Harus didepanin sikap husnuzon gitu ya Smartizen. Nah ini yang harus diajarkan juga kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, karena biasanya kita itu ngelihat dari covernya dulu gitu kan. Ada orang yang kelihatan mukanya doang nih ya, mukanya ada yang jutek gitu ya, padahal kalau ngobrol enak diajak ngobrol. Jangan sampai kita ngelihat orang tuh dari covernya, oke? Jangan melihat dari covernya, ada istilah gitu kan ya, bahwa kita kalau ngelihat dari luarnya aja siapa tahu kelihatannya begajulan nakal, tapi dari hatinya siapa tuh dia berbakti kepada orang tuanya, nggak ada yang tahu kan ya. Itulah ya Smartijan. Jadi kalau kita dibiasain berprasangka buruk selalu gitu kan terhadap orang lain, makanya sekarang harus diubah, harus husnuzon, berprasangka baik. Karena dengan berprasangka baik akan timbal balik ke kitanya akan bagus gitu ya Smartijan. Bisa nih langsung besok atau sekarang juga diaplikasiin ilmu husnuzon itu seperti apa. Dan selanjutnya kita bakal membahas nih, akan membedah apa arti itu husnuzon. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus, tetap di 106 dia Untirta setelah lagu Iya Nabi Salam Alaika Rasul dari Bimbo. Luar biasa banget ya. Kita semua juga rindu sama pemimpin kita ya, Rasul kita ya.
Seperti yang tadi kita udah bahas bahwasannya kita tidak boleh husnudzon terhadap sesama manusia. Jadi lebih utama juga nih kita gak boleh husnudzon sama sang pencipta alam, sang pencipta semesta yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, ke manusia juga kita tidak boleh seuzon ya. Lawan kata husnuzon kan seuzon ya, berprasangka buruk, apalagi terhadap Tuhan kita gitu kan, harus terus berhusnuzon atau berprasangka baik. Hukum husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah wajib. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Jadi kalau kita yakin ya sepenuh hati ya, dari hati kita berdoa kepada Allah, itu akan benar-benar terwujud, akan dikabulkan. Jadi kalau misalkan kalian doa saya nggak pernah terkabulkan, kenapa ya? Siapa tahu karena kalian belum yakin Smartizen. Siapa tahu emang kalian masih ragu-ragu dalam hatinya ya. Atau memang ya kitanya jarang berdoa kepada Allah, makanya tidak dikabulkan hal-hal yang baik gitu lah ya. Jadi harus percaya kalau kita berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Kalaupun sampai sekarang belum, siapa tahu memang nanti kedepannya atau nanti akan dibalas di hari Yaumul Qiyamah nanti. Gitu Smartizen. Selain itu berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya." Jadi Allah itu gimana kalian cara berpikirnya. Kalau kalian berpikir bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, nah itulah yang bakal menjadi Allah akan menjadi seperti itu, menjadi Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kalau kalian menganggapnya Allah ini jahat, Allah ini buruk, Allah ini nggak adil sama kita, nah maka Allah itu akan menjadi Tuhan yang seperti itu. Jadi dibalik kita balikan lagi ya kepada kalian semua ya Smartizen, sebagai manusia, sebagai umat muslim gitu kan. Jadi Allah Tuhan semesta alam itu gimana apa yang kita pikirkan. Kalau Allah itu baik menurut kita, di pikiran kita baik, maka Allah juga akan baik kepada kita. Tapi kalau sebaliknya menjadi buruk, maka Allah juga bisa jadi buruk buat kita. Gitu ya Smartizen. Lantas apa sih hikmahnya dan manfaatnya kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan berhusnuzon kepada Allah, umat Islam akan menerima taubat, bahkan diberikan kecukupan bagi yang memohon dan memintanya. Hal ini sesuai dalam Quran surat Al-Furqan ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila salihin fa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi bukan tobat sambel, tobat yang bilang, aduh akhirnya kayaknya saya hari ini bakal tobat deh, saya nggak bakal ngomongin orang, saya nggak bakal itu ya, pokoknya tidak membuat hal-hal buruk gitu kan. Cuma nanti besok gitu lagi lah, itu percuma, namanya tobat sambel. Tobat itu bakal diterima dengan orang yang bersungguh-sungguh dan melakukan kebajikan. Itu Smartizen, masih ada pembahasan lain mengenai husnuzon ya. Stay tune terus di 106 Dia Untirta setelah lagu Opik Astagfirullah. Hati dari senada. Nah, termasuk juga sama tema kita nih ya. Supaya husnuzon, salah satu menjaga hati adalah berprasangka baik tentunya ya Smartizen. Di sini kita bakal ngasih tahu nih ada 4 hal yang dapat melatihmu untuk senantiasa berprasangka baik. Kadang kita sulit ya untuk berprasangka baik tuh, bawaannya pengen netting terus ya bawaannya. Jadi ini nih kita harus dilatih dulu gimana caranya. Kita bakal ngasih 4 hal supaya kita bisa berusaha ya senantiasa berprasangka baik terus. Jadi di sini yang pertama ada percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Kenapa bisa demikian ya Smartizen? Tuhan tidak hanya menciptakan kita tanpa dimintai pertanggungjawaban ya. Berarti Tuhan juga tidak akan membiarkan kita hidup di luar kendalinya. Segala sesuatu yang ada di semesta ini sudah ditentukan takdirnya.
bahkan jauh sebelum kita tercipta. Tentu saja Tuhan mengatur kehidupan berdasarkan kehendak yang Dia inginkan. Tugas kita adalah mencari tahu bahwa maksud dari kehendak Tuhan itu seperti apa. Setiap kali diberikan ujian, seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa sih kok Tuhan harus ngasih aku takdir begini? Apa karena aku banyak dosa? Atau karena memang ada hal lain yang pengen Tuhan kasih ke kita? Semakin banyak kita melakukan introspeksi diri, maka kita akan semakin ikhlas dan sabar dalam menjalani ketetapan yang sudah diberikan Tuhan. Tadi itu kita husnudzon sama sama Tuhan kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala, ya jelas itu harus, karena salah satu bentuk ketakwaan kita ya nih berprasangka baik kepada Tuhan kita sendiri. Gimana kita mau beriman? Gimana kita mau bertakwa gitu ya? Kalau hati kita, kalau pikiran kita terus berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Smart Agent, mulai dari sekarang kita jangan sampai tuh, ya Allah, Tuhan gak adil. Tuhan hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya gitu ya. Enggak ya Smart Agent. Allah itu tidak membeda-bedakan kita maupun kaya, ganteng, pintar atau enggak. Yang membedakan itu tingkat ketakwaannya. Di dalam ketakwaannya yakni tersimpan tadi itu husnudzon, berprasangka baik gitu ya Smart Agent. Selanjutnya ada 2, ambil hikmah dalam setiap peristiwa. Jadi ada kalanya Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang jauh dari logika. Seperti sebuah kisah seorang nenek yang rumahnya terbakar. Saat itu kebakaran terjadi cukup parah, sehingga api merambat hingga ke beberapa rumah dari pusat kebakaran. Seorang nenek kemudian ditanya oleh seorang pemuda mengenai perasaan atas kebakaran yang telah menghanguskan rumahnya tersebut. Jawaban nenek tersebut sangatlah mengejutkan. Gimana ya kira-kira jawaban nenek tersebut? Nenek tidak bersedih, justru merasa beruntung karena rumah nenek terbakar di dunia daripada rumah itu yang membakar nenek kelak di akhirat. Setidaknya nenek masih punya sedikit waktu untuk beramal. Masya Allah. Ketika rumahnya hangus terbakar, harta bendanya hangus terbakar, nenek ini masih bilang, ya udah, ini nggak apa-apa, rumah saya yang terbakar sebelum saya terbakar daripada saya nanti terbakar di api neraka. Soalnya saya masih diberi waktu untuk beramal. Artinya kita masih, si nenek itu mempunyai waktu gitu untuk beramal soleh, yang artinya jauh dari api neraka gitu karena amal-amal tersebut. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya ada hadapi apapun resikonya. Nih ya, kita harus gentle nih, terutama yang laki-laki nih. Kita jangan lari dari tanggung jawab. Setiap keputusan yang kita pilih pasti ada resikonya. Sebaik apapun kita melakukan pengendalian resiko terhadap keputusan yang akan kita pilih, resiko akan tetap hadir. Resiko itu ibarat napas, hidup akan mati tanpa bernapas, begitu juga tanpa resiko. Tak akan bisa disebut dengan hidup. Resiko itulah yang akan membuat kita merasa tertekan, stres, dan depresi berat. Tapi dengan resiko juga kita masih hidup. Hidup tuh penuh ujian, men. Kalau emang lu nggak mau hidup, pasti bisa mati. Itulah ya keempat tips dari kita, bahwasanya kita tetap husnudzon dan terus optimis ke hal-hal yang baik. Jangan selalu berpikir sama hal-hal yang buruk ya, karena itu unfaedah. Oke, Smart Agent, ada lagu dulu nih ya dari Sabian Gambus, ya Habibal Segenap Qalbi. keluarga besar 106 Dia Untirta mengucapkan selamat berbuka puasa ini buat kita umat muslim dimanapun kalian berada. Sekaligus saya pamit karena udah jam 6. Akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat di jam 5 sampai jam 6 sore ya. Saya Heri pamit, Dia Untirta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.